Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, Akang Teteh yang sama-sama mengharap rahmat dan karunia Allah. Sekarang kita akan membahas mengenai tentang Sa'ban, bulan diangkatnya amal. Saat ini kita berada di bulan Sa'ban 1446 Hijriyah yang dalam kalender Jawa disebut dengan Ruah. Bulan ini datang 1 bulan sebelum Ramadan, bulan yang sangat dinantikan. Meskipun sering terlupakan, karena terletak di antara 2 bulan yang istimewa. Rajab yang dianggap suci dan Ramadan yang penuh berkah. Sa'ban sebenarnya menyimpan momen-momen penting yang luar biasa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Usamah bin Zaid, beliau menceritakan, aku bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku tidak melihat engkau sering berpuasa dalam 1 bulan kecuali di bulan Sa'ban." Beliau menjawab, "Dzalika syahrun yufalun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan." Ini adalah bulan yang banyak dilalaikan orang, terletak antara Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihil amal ila rabbil alamin. Padahal Sa'ban adalah bulan diangkatnya amal kepada Tuhan yang mengatur semesta alam. Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaimun. Aku ingin, kata Nabi, saat amalku diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Masya Allah. Inilah peristiwa agung yang terjadi di bulan Sa'ban. Diangkatnya amal perbuatan kita oleh malaikat pencatat amal untuk dilaporkan kepada Allahu Azza wa Jalla. Nabi suka saat amalan diangkat kepada Allah di bulan ini, beliau dalam kondisi baik, yaitu mengisinya dengan puasa. Para ulama menjelaskan bahwa proses pelaporan amal kepada Allah Azza wa Jalla terjadi 3 kali. Harian, pekanan, dan tahunan. Pertama, pelaporan amal harian, yaitu terjadi 2 kali dalam sehari. Pagi saat sholat subuh, dan sore saat sholat asar. Dalilnya, hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Yata'aqabuna fikum malaikatum bil-lail wa malaikatum bin-nahar." Para malaikat malam dan malaikat siang bergantian datang kepada kalian. Wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri. Mereka berkumpul pada salat subuh dan salat asar. Tsumma yu'rujul ladzina batu fikum. Kemudian malaikat yang menginap di antara kalian naik ke langit. Fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim. Lalu Tuhan mereka bertanya kepada mereka, padahal Dia, Allah, lebih mengetahui keadaan mereka. Kaifa taraktum ibadi? Bagaimana keadaan hambaku? Ya, hamba-hambaku ketika kalian meninggalkan mereka. Fayaquluna taraknahum wa hum yusalluna wa atainahum wa hum yusallun. Mereka menjawab, kami tinggalkan mereka dalam keadaan sedang sholat, dan kami datang kepada mereka juga dalam keadaan sedang sholat. Yang kedua, pelaporan amal pekanan. Ini terjadi setiap hari Senin dan Kamis. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengabarkan, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, "Inna a'mala bani Adam tu'radu kulla khamisin lailatal jumu'ah fala yuqbalu 'amalu qati'in rahim." Artinya apa? Amalan-amalan manusia dilaporkan kepada Allah setiap hari Kamis malam Jumat. Orang yang memutus tali silaturahmi, amalannya tidak akan diterima. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Tirmidzi dijelaskan juga tu'radul a'mal yauma itsnain wal khamis fa uhibbu ayyuradu amali wa ana shaimun.
Amalan manusia dilaporkan kepada Allah setiap hari Senin dan Kamis. Dan aku suka saat amalku dilaporkan kondisiku sedang puasa. Dan terakhir adalah ketiga ya, pelaporan tahunan. Itu terjadi di bulan Sya'ban. Berdasarkan hadis tersebut di atas, Nabi SAW bersabda, "Dzalika syahrun yubulun nas anhu baina Rajabin wa Ramadan, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-amal ila rabbil alamin. Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaimun." Ini adalah bulan yang banyak dilalaikan orang. Terletak antara Rajab dan Ramadan. Padahal Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal kepada Tuhan yang mengatur semesta alam. Aku ingin saat amalku diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 2329. Dan sebagai penutup, ada penjelasan dari Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu. Beliau menjelaskan, amalul am yurfa'u fi Sya'bana. Amal per tahun diangkat pada bulan Sya'ban. Kama akhbara bihi as-sadiqul masduq, sebagaimana yang diberitakan oleh Rasul yang benar, lagi dibenarkan. Wa yu'radu amalul usbu'i yawma itsnaini wal khamisin. Dan amal per minggu dipresentasikan pada hari Senin dan Kamis. Wa amalul yaum yurfa'u fi akhirihi qabla al-lail. Dan amal per hari diangkat pada akhirnya sebelum malam. Wa amalul lail fi akhirihi qabla an-nahar. Dan amal per malam diangkat pada akhirnya sebelum siang. Fahadar raf'u fil yaum wal lailati akhassu minar raf'i fil am. Maka pengangkatan amal di siang dan malam lebih khusus dibandingkan pengangkatan amal per tahun. Wa idza inqadal ajal rufi'a amalul umur kullihi wa tuwiyat sahifatul amal. Dan ketika ajal berakhir, amal seluruh hidup diangkat dan lembaran amal ditutup. Dikutip secara ringkas dari Hasyiyah Ibnul Qayyim ala Sunan Abi Dawud. Bapak Ibu, akang teteh yang sama-sama mengharap rahmat Allah, seluruh hadis yang menerangkan pelaporan amal mengandung pesan motivasi untuk menambah amal ibadah di saat-saat amal sedang dilaporkan kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana jawaban Nabi saat beliau ditanya, mengapa banyak puasa di bulan Sya'ban? Maka Nabi menjawab, fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaimun. Aku ingin saat amalku diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Penjelasan yang sama juga beliau utarakan saat beliau menerangkan alasan puasa di hari Senin dan Kamis. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa amal setiap minggu dilaporkan pada hari Senin dan Kamis. Oleh karena itu, beliau memilih untuk berpuasa pada hari tersebut sebagai bentuk penghormatan dan kesiapan untuk amalnya diangkat dalam keadaan yang paling baik. Demikian pula para salafus sholih sangat memperhatikan keadaan mereka ketika amal mereka sedang diangkat. Mereka berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki amal di hari-hari tersebut. Bahkan, sebagian besar dari mereka memilih untuk memperbanyak amal ibadah saat menjelang atau selama Sya'ban untuk menyambut datangnya bulan Ramadan dengan hati yang bersih dan penuh kebaikan. Marhaban ya Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.